Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafakila Diatama dari kelas MJ 101. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendapat saya terkait keberadaan KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang berkaitannya dengan kondisi persaingan usaha saat ini. Nah, berdasarkan data dan informasi terkini di tahun 2025-2026, presentasi ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai KPPU serta tantangan dan dinamika persaingan usaha yang dihadapi Indonesia saat ini. Mari kita mulai dengan melihat keberadaan KPPU saat ini. Keberadaan KPPU saat ini atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Saat ini KPPU dipimpin oleh ketua yang bernama M. Fansrullah Asa. Nah, dilihat dari data statistik yang didapat, mari kita lihat capaian KPU sepanjang tahun 2025. Pertama, dari sisi penegakan hukum, KPPU telah menjatuhkan 13 putusan dengan total denda mencapai 698, miliar yang menunjukkan ketegasan bahwa KPPU ini dalam menegakkan hukum persaingan usaha itu mendapat denda yang tersebar. Apa sih? Keberadaan KPPU saat ini. Mari kita lihat KPPU pencapaiannya apa aja sih selama tahun 2025. Dilihat dari data yang didapat. Pertama, dari sisi penegakan hukum. KPPU telah menjatuhkan 13 putusan dengan total denda mencapai 698,5 miliar yang menunjukkan ketegasan KPPU dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Nah, denda terbesar sebesar 449 miliar yang dijatuhkan kepada perusahaan truk Sani dalam kasus integrasi vertikal dan penguasaan pasar. Nah, yang kedua itu menerima 119 notifikasi merger dan akuisisi dengan nilai transaksi fantastis mencapai 1.093 triliun, terutama di sektor real estate, pertambangan, dan logistik. Salah satu transaksi yang menonjol adalah akuisisi Tokopedia dan TikTok yang disetujui bersyarat pada Juni 2025. Ketiga, aspek transformasi kelembagaan KPPU ini telah melantik 394 pegawai sebagai ASN di Desember 2025 kemarin, memperkuat kapasitas organisasi. Yang terakhir, kontribusi KPPU terhadap penerimaan negara juga signifikan. Total piutang denda telah melebihi 1 triliun dengan 75% atau sekitar 862 miliar yang telah disetor ke kas negara. Ini membuktikan bahwa KPPU tetap eksis dan aktif dalam menjalankan mandatnya sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia. Sekarang mari kita bahas kondisi persaingan usaha Indonesia saat ini. Ada beberapa tantangan dan dinamika penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu tantangan era digital yang dimana didominasi oleh algoritma yang menegaskan bahwa kekuatan jaringan atau network effect, akumulasi data raksasa, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma itu telah mencapai atau menciptakan hambatan yang sulit ditembus oleh pesaing baru, terutama UMKM. Nah, fenomena ini seperti self-pricing di platform digital atau algoritmen conclusion menjadi tantangan baru yang kompleks. Yang kedua itu target indeks persaingan. Nah, terkait indeks persaingan ini, KPPU menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% tidak akan tercapai tanpa peningkatan signifikan indeks persaingan usaha dan dari level 4 sekian menuju 6 sekian. Nah, sayangnya daya saing Indonesia ini turun 13 peringkat dari 27 ke 40 dari 69 ekonomi. Yang ketiga yaitu tren konsolidasi pasar, yaitu memerger dan akuisisi meningkat di sektor teknologi, energi terbarukan, dan keuangan. Yang terakhir, isu terkini, yaitu
isu terkini yang ditangani oleh KPPU itu meliputi kelangkaan BBM non-subsidi, kenaikan harga beras, dan investigasi kartel vintage. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan usaha Indonesia sedang mengalami transformasi yang besar, memerlukan pendekatan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, KPPU perlu strategi yang strategis. Yang pertama, reformasi hukum. Paradigma penegakan hukum persaingan kini bergeser dengan mengadopsi pendekatan ekonomi yang strukturalis, yang tidak hanya fokus pada struktur pasar, tapi juga perilaku pelaku usaha dan dampak ekonominya. Sebagai bentuk konkret, KPPU juga meluncurkan edisi ketiga buku Teks Hukum Persaingan Usaha pada Desember tahun 2025 sebagai rujukan standar menghadapi kompleksitas ekonomi digital. Yang kedua, integrasi internasional. KPPU menggelar forum yang ketiga untuk memperkuat kolaborasi global dalam kebijakan persaingan usaha, memastikan Indonesia tidak hanya berjalan sendiri, tapi dalam menghadapi tantangan global mereka bersama. Yang ketiga, evolusi penegakan hukum. KPPU memanfaatkan forensik digital dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi persekongkolan tender dalam pengadaan publik. Pelindungan UMKM ini dari kontrak tidak seimbang di ekosistem platform juga menjadi prioritas utama. Yang ketiga, atau yang kesimpulannya, KPPU ini menunjukkan eksistensi yang kuat dengan kinerja agresif dalam penegakan hukum sepanjang 2025. Namun, kondisi persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks di era digital, termasuk dominasi platform, konsolidasi pasar, dan hambatan bagi UMKM. Nah, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang 8% dan meningkatkan indeks persaingan usaha dari 4,9 ke 6 sekian, diperlukan reformasi hukum yang adaptif, serta penguatan kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi erat antar regulator, pelaku usaha, dan akademisi. Demikian presentasi pendapat saya, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.